Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Cibeber 3, tepatnya di wilayah Kota Cilegon. Dan saya juga salah satu peserta PPG Daljab di tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 2250600178. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik anak-anak, Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk Ananda Gifari, dipersilahkan yuk untuk memimpin doanya. Duduk rapi, duduk rapi. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan membaca surah Ad-Duha ya. Yuk, silakan kita awali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Baik, guru absen dulu untuk hari ini. Untuk temannya siapa yang tidak hadir? Aila. Ya, siapa lagi? Yang tidak hadir aja ya. Siapa saya? Zaida. Ya, Zaida tadi ya. Dalam pembelajaran ini, ya kita guru sampaikan dulu apa sih? Mengapa kita harus belajar kitab-kitab Allah? Tujuannya untuk apa kita belajar? Biar anak-anak mengerti apa itu iman kepada Allah. Kemudian juga agar anak-anak mengetahui kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi ini. Baik ya, biar anak-anak tahu ada berapa sih kitab yang Allah turunkan ke bumi. Nah seperti itu. Kemudian biar tahu juga anak-anak bagaimana cara kita mengimani atau beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan ini. Tuh tujuan kita dalam pembelajaran hari ini ya. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Ya. Nah kitab-kitab Allah ini sekarang guru tanya dulu ya. Untuk anak-anak siapa yang pernah mengenal kitab-kitab Allah? Iya. Nah, kitab beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang tahu tidak? Ya, rukun iman yang ketiga, ya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita nyanyi dulu ya sebentar ya. Kita nyanyi tentang kitab-kitab Allah.
Ya, kita musiknya pakai tepuk aja. Oke? Ya, Bu Guru minta anak-anak tepuk tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Kita Allah, tapi Tuhan yang empat. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Al-Quran kita tulis satu 114 jumlah suratnya. Apakah kau tahu berapa ayatnya? 6.666. Sekarang Bu Guru sampaikan arti iman tersebut ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, apa iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu mempercayai dengan penuh. Ya, penuh apa? Penuh keyakinan bahwa Allah telah menurunkan wahyunya. Ya, kepada para nabi, yaitu berupa kitab-kitab. Yang mana kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup ya bagi umat yang menerimanya. Tuh, ini ya. Berarti beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini ya apa yang diturunkan Allah, yaitu berupa kitab atau wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari apa sih arti kitab-kitab Allah, bagaimana apa sih beriman kepada kitab-kitab Allah, seperti ini ya jawabannya. Yaitu meyakini dan mempercayai bahwa kita meyakini Allah menurunkan kitab-kitab ke dunia, seperti itu ya. Untuk siapa? Untuk para nabi atau untuk nabinya yang menerima tersebut dan untuk umatnya semua. Itu ya. Untuk mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab Allah ini Allah turunkannya sebanyak berapa ke dunianya? Allah turunkan 4 kitab ke dunia, yaitu kitab apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, untuk kitab-kitab ini hanya tidak semua nabi menerima, ya. Seperti kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yaitu kitab yang paling sempurna itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita bahas satu persatu tentang pengertian kitab-kitab tersebut. Yang pertama, kitab apa anak-anak? Ya, kitab Taurat. Coba Bu Guru minta satu siswa Ananda Agam, silakan dibaca. Apa itu Taurat? Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Iya. Jadi kitab Taurat ini kitab Allah juga yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian untuk siapa? Untuk Nabi Musa dan umatnya di zaman Nabi Musa tersebut, ya. Kemudian ada nggak isinya tentang apa sih? Jadi semua kitab-kitab ini ada isinya tentang apa? Nah, kalau untuk kitab Taurat yaitu berisi tentang apa? Hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu, ya. Jadi ini ada isinya tuh, yaitu tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Pada saat itu artinya pada zamannya Nabi Musa alaihi salam tuh ya. Jadi untuk kitab Taurat seperti itu penjelasannya. Kemudian dilanjut dengan kitab Zabur. Kitab Zabur, coba Bu Guru minta sekarang yang perempuan deh, Ananda Farisa, silakan baca. Ini kitab Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian untuk sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Apa pedoman hidup? Nanti petunjuk. Ya, bila kita mengikutinya, insya Allah kita tidak akan tersesat jalannya, bukan jalan mengarah pulang. Ya, artinya jalan menuju kebaikan. Kemudian apa sih isinya tentang kitab Zabur ini? Isinya tentang apa? Kalau tadi kitab apa tadi? Taurat. Nah, kalau Taurat itu isinya tentang syariat dan hukum-hukum seperti itu. Nah, kalau ini untuk apa isinya tentang apa? Peringatan. Kemudian apa? Ya, dan apa lagi? Hikmah. Ada beberapa hikmah. Oh, jadi isi tentang
isi kitab Zabur ini sebagai peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Hikmah itu seperti manfaat, seperti hikmah. Nah, ini mengenai kitab Zabur. Baik, kemudian selanjutnya kitab Injil. Nah, untuk kitab Injil, guru minta Ananda Alvito, silakan dibaca. Nah, Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagai ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. ya, baik, terima kasih untuk Ananda Alvito. Nah, guru jatuh kembali. Nah, ini kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam beserta umatnya. Kemudian apa sih kitab Injil ini isinya tentang apa? Nah, isinya tentang ajaran kebenaran, ajakan tauhid, kemudian menghapus sebagai ajaran di kitab Taurat. Dan ada satu lagi yang penting, yaitu kabar gembira mengenai datangnya Nabi yang terakhir. Itu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini tentang mengenai kitab Injil. Dan selanjutnya kitab apa? Kitab Al-Quran. Baik, untuk kitab Al-Quran, guru minta kepada Ananda Kirana, ayo silakan. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajaran-ajaran. Terima kasih kepada Ananda Kirana. Nah, yang terakhir kitab yang Allah turunkan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab Allah, ya, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil juga sama dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, pedoman hidup pada zaman nabi-nabi tersebut yang menerima kitab-kitab tersebut, ya. Nah, sedangkan Al-Quran, ya, Al-Quran merupakan kitab yang paling terakhir, kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu, ya, beserta ajarannya. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman hidupnya bagi umat Islam. Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Jadi Al-Quran lah yang di situ karena diajarkan tentang tauhid, pokoknya sejarah-sejarah ada di dalam Al-Quran, ya. Semua makanya itu ya tentang Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran, ya, sebagai pedoman hidupnya bagi umat Islam. Nah, ini, ya, guru minta Ananda Alvin, yuk, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Coba Ananda Alvin. Kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu dari kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sudah cukup satu, ya. Kita yang pertama apa? Kita harus apa? Harus yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yakin kitanya sebagai umat Islam, ya. Baik, sekarang coba guru minta berdiri. Saya speaking dulu ya. Yuk, dia ya. Yuk. Yang SPG-nya kita yang haram zat-zat. Ya, yuk, bisa ya. Kemudian nanti ibu guru akan berikan kita, ibu guru kasih tugas
bertugas untuk mengelompokkan nama-nama kita, ya, dan penerimanya. Coba anak-anak cukup dengan menarik garis. Silakan anak-anak keluarkan alat tulisnya, ada pensil dan penghapusnya. Boleh menggunakan pulpen kalau udah ya. Nanti guru bagikan lembar kerjanya. Di sini nanti diberi nama. Anak-anak cukup menarik garis, ya. Cukup menarik garis. Siapkan dulu alat tulisnya. Ya, nanti Bu Guru kasih seperti ini ya. Nah, ini anak-anak nanti beri nama, kemudian kelasnya di sini sampingnya aja ya. Diberi nama, ya, namanya nama panjang, jangan nama panggilan. Ada nama-nama kita dan di sebelah kanan anak-anaknya sudah ada nama Nabi yang menerimanya. Nanti sebenarnya yang belum, ya, Ananda, Ibra, bukan, nah, dari silakan mau dari depan dulu. Masih silakan kembali. Silakan. Masa belum? Oh, ada juga. Nah, itu anak-anak materi yang sudah Ibu sampaikan, semoga anak-anak bisa mengamalkannya. Tadi sudah tentang bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah, ya. Pengertian kitab-kitab Allah sudah Guru sampaikan. Kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan ke bumi sudah tahu siapa yang menerimanya, ya. Kemudian bagaimana cara kita beriman, mengimani kitab-kitab Allah tersebut tadi sudah disampaikan. Harapkan dari materi ini anak-anak bisa mengamalkannya, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan sekarang sebagai, contohnya kita sebagai umat Islam. Berarti pedoman hidup kita yang harus kita pegang teguh adalah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ya. Itu cara mengamalkan, ya, cara mengamalkan Al-Qur'an seperti itu. Jangan sampai, ya, kita mengaku agamanya Islam tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an. Kemudian pahami isinya, ya, biar kita tahu apa sih isinya kitab suci Al-Qur'an. Makanya kalau baca surat Al-Ikhlas, ya, surat-surat pendek yang lain sambil dibaca. Itu untuk materi hari ini. Insyaallah nanti
di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar dan sangat malas untuk belajar. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang baik, kita nggak boleh malas belajar. Rajinlah sekolah dan rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah. Ya, yuk kita tutup dengan membaca doa bersama. Anak Fari, yuk pimpin doanya. Duduk rapi. Rapi. Duduk rapi. Rapi. Berulang lagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Nita yang tertib, yang keluar, yang rapi, Bu panggil dari sana. Ya, baik. Boleh pulang dari barisannya Habibah. Ya.